Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Allah. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menikmati kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku
ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. 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 Angkat hatimu di hadapan Tuhan Allahmu saat. Katakan, ya Aba, ya Bapa, kami menyembah nama-Mu. Kiara lama ya sikana magana kiara lama. Jadikan ku hamba
ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah Engkau menjadikan setiap kami Tuhan hamba yang setia kepadamu. Kami boleh terus mengiring Engkau, mengikut Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah pagi hari ini kita semua memuji memuliakan nama Tuhan, sebab langit dan bumi memuji nama Yesus Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin, 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 haleluya, amin. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur, sekalipun kami berada di dalam lembah gelap, Engkau tetap memimpin kami, membentengi kami, melindungi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap,
ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan dengan penuh iman kepada Tuhan Allah. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami hanya bisa memuji dan menyembah Engkau. Saat ini Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk kami boleh dengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Mari saat ini kita akan lihat bersama-sama dari Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Yang demikian bunyinya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, secara kontekstual memang ayat ini berbicara mengenai umat Allah pada masa itu tentunya. Dan kita tahu kalau kita mempelajari suatu pernyataan Alkitab, maka kita tidak bisa melepaskan dari konteksnya. Benar. Sebabnya tadi sudah saya sebutkan bahwa konteks dari ayat ini memang berkaitan dengan umat Allah pada masa itu. Akan tetapi,
Di dalam firman ini kita melihat ada suatu prinsip atau kebenaran. Dan ini yang berlaku melampaui semua konteks zaman, melalui masa, konteks masyarakat dan sebagainya. Kebenarannya atau prinsip dasar yang Allah nyatakan itu adalah kamu akan melihat kembali perbedaan. Inilah yang merupakan suatu kebenaran dasar. Kebenaran dasar yaitu perbedaan. Perbedaan antara apa? Antara orang benar dan orang fasik. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang maha benar. Dia adalah Allah yang adil. The righteous God. Dan bahkan salah satu nama Allah adalah Adonai Tzidkenu. The righteous. He is the Lord of our righteousness. Dia adalah Allah yang benar, dan di dalam Dia tidak ada ketidakbenaran. Dan oleh karena Dia adalah Allah yang benar, the just God, Allah yang adil, benar, Allah yang kudus, maka Dia tidak sembarangan dalam hal ini, tidak semena-mena dalam hal ini. Oleh karena itu, muncullah suatu kebenaran di sini, yaitu perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Karena ternyata di dunia ini tampak jelas adanya dua kategori ini, yaitu kelompok orang yang benar dan kelompok orang yang fasik. Dan di seluruh Alkitab, firman Tuhan berbicara mengenai kehidupan yang benar. Dan jangan merupakan suatu kehidupan yang fasik. Sebab ada beda antara benar dan fasik. Dan di hadapan Allah, perbedaan ini nanti akan mendatangkan dampak. Kehidupan yang benar dan kehidupan yang fasik itu akan mendatangkan dampak. Akan ada hasil ataupun akibatnya. Kalau seorang itu hidup benar, maka dia akan menuai hasil dari kebenaran itu. Dia menabur kehidupan yang benar, maka dia akan menuai kebenaran. Sebaliknya orang yang hidup dalam kefasikan, dia menabur kefasikan. Apa sih sebetulnya fasik itu? Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Tetapi fasik ini adalah berkaitan dengan orang yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka yang menabur kefasikan nanti akan menuai juga akibat dari kejahatan yang dilakukannya tersebut. Nah, itulah sebabnya prinsip ini harus kita pahami benar. Jangan sampai kita ini berada di kategori atau kelompok yang tidak kita inginkan. Semua orang pasti ingin masuk di dalam kategori orang benar. Hidup dalam kebenaran. Supaya nanti menuai yang benar juga. Ketika menaburkan kebenaran, maka akan menuai kebenaran, hasil yang baik. Tetapi kalau hidup dalam kefasikan, menabur kefasikan, akan menuai akibat, yaitu hukuman. Semua orang pasti akan memilih kategori benar. Akan tetapi ini bukan hanya sekedar teori.
Ini harus betul-betul diwujudkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam praktek kehidupan kita. Apakah kita ini kedapatan orang yang dalam kategori sebagai orang benar, ataukah kelompok orang fasik? Karena ada perbedaan yang jelas. Nah, lebih dalam lagi, coba kita lihat lanjut. Dikatakan di sini, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, lebih jelas lagi di sini. Jadi ternyata ada perbedaan juga antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, orang benar ini ternyata adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah. Kata beribadah itu berarti juga mengabdikan hidupnya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak benar adalah orang yang hidupnya tidak beribadah kepada Allah seperti kata di sini. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mengabdikan hidupnya kepada Allah. Karena dia mengabdikan hidupnya kalau tidak kepada setan, ya kepada dunia. Pada kemauan daging. Tetapi orang benar itu adalah orang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan saja. Nah, jadi di sini kita lihat ada suatu perbedaan yang jelas sekali antara orang benar dan orang fasik. Dan orang benar itu adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, yang mau mengabdikan hidupnya kepada Allah saja. Nah, kalau kita lihat orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah, ya inilah orang yang bisa disebut umat Allah. Inilah orang-orang yang hidupnya selalu tunduk dan taat kepada segala perintah Tuhan. Yang setia kepada Tuhan senantiasa. Kita tahu bahwa Tuhan di dalam firman-Nya memberikan instruksi, petunjuk, perintah, dan sebagainya. Hanya orang benar, hanya orang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan sajalah yang mau untuk melakukan dan kemudian menerapkan perintah Tuhan, instruksi Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi di sini kita lihat ada perbedaan yang jelas. Kalau kita mau masuk di dalam kategori orang benar, maka kita haruslah orang yang sungguh-sungguh mau mengabdi kepada Allah. Yaitu kita sungguh-sungguh mau tunduk, taat, setia kepada segala perintahnya, terhadap segala instruksi Allah. Dan orang yang hidup benar ini bukan orang berdosa. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kita. Supaya apa? Supaya kita semua ini bebas dari dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Sebab kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka kita bukan orang benar. Kita adalah orang fasik. Karena orang yang benar itu adalah orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita dari diri kita sendiri tidak mungkin untuk bisa membuat diri kita menjadi benar.
Karena firman Allah jelas mengatakan, semua sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Tidak ada seorang pun. Sebaik-baiknya orang, walaupun dia berusaha sebaik-baiknya sedemikian rupa untuk menjadi benar, tetapi tidak ada seorang pun yang hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Sejak nenek moyang kita yang mula-mula jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, maka semua keturunan manusia itu hidup di dalam dosa. Dan akibat dari dosa itu adalah maut dan kebinasaan yang kekal. Tidak ada seorang pun yang hidup benar. Sebagaimana kita tahu bagaimana nenek moyang kita yang mula-mula, yaitu Adam dan Hawa, tidak mengikuti perintah Tuhan. Tidak mengindahkan petunjuk yang sudah Tuhan berikan, yaitu jangan makan buah dari pohon ini, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati di sini adalah terpisah dari Allah secara rohani, putus hubungan dengan Allah. Dosa itulah yang memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah. Itulah sebabnya seluruh keturunannya tidak ada seorang pun yang hidup di dalam kebenaran. Semuanya hidup di dalam dosa. Mungkin supaya saya tidak cuma berbicara saja, saya akan tunjukkan itu di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup benar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa hidupnya ini bisa mengusahakan kebenaran. Manusia boleh berusaha mencoba dengan segala macam cara. Dengan cara ini, itu, ilmu pengetahuanlah, dengan upaya apapun untuk menjadi hidup yang saleh dan sebagainya. Tapi semuanya sia-sia karena dikatakan semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi tidak ada yang benar. Kita tidak mungkin bisa hidup benar. Sama sekali. Justru sebaliknya, akibat dari dosa, benih dari dosa atau kefasikan tadi adalah kebinasaan yang kekal. Nah, coba kita lihat lagi dalam pasal yang ke-6 dari Roma ini, ayat yang ke-23. Nah, supaya bukan saya yang mengatakan, tapi firman Allah dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jelas. Jadi akibat dari kefasikan, akibat dari kehidupan di dalam dosa ini adalah maut dan kebinasaan yang kekal. Nah, itulah sebabnya berbeda. Orang yang benar itu akan selamat, tapi orang yang hidup fasik itu akan binasa. Nah, tapi kita tidak mungkin bisa membuat hidup kita sendiri benar. Karena tidak mungkin.
Semua sudah jatuh ke dalam dosa, bagaimana kita bisa membenarkan diri sendiri? Kita lihat di sekeliling kita banyak orang yang coba membenarkan diri sendiri, mencari pembenaran diri sendiri, dan sebagainya. Tapi tetap tidak bisa menghindar dari hukuman Allah. Lalu, sebagaimana kita lihat tadi, ada prinsip kebenaran yang jelas, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Lalu bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kategori kehidupan yang benar tadi, yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Bagaimana Yesus sudah mati di atas kayu salib dan menghapuskan dosa kita, sehingga kita ini dikuduskan oleh darah Yesus. Dan dengan pengudusan oleh darah Yesus itu, maka kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita tetap tidak bisa bersombong, ya, bermegah diri, atau menyombongkan diri dan mengatakan, oh, aku sudah menjadi orang benar ini. Ya, aku adalah orang yang benar. Sama sekali tidak. Kita ini dibenarkan di dalam Yesus. Jadi kalau tidak ada Yesus Kristus, kita tidak mungkin diperhitungkan sebagai orang benar. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma juga, sekarang pasal yang kelima, kalau kita baca ayat yang pertama, nah, dikatakan demikian, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, jelas sekali dikatakan di sini, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ini bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Yesus. Dia yang membenarkan kita. Coba kita baca ayat yang ke-6 sekarang. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi dalam ayat 8 ini jelas dikatakan Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Supaya apa? Nah, ayat 9 katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji nama Tuhan. Jadi jelas sekarang kita bukan membenarkan diri sendiri atau berusaha menjadi benar, tetapi oleh darah Yesus, korban Yesus, yang kemudian kita terima, kita responi dengan iman, membuat kita dikategorikan sebagai orang benar, orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Haleluya. Dengan demikian, kita akan berbeda dari orang fasik. Jadi, orang benar tadi, yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, itu adalah orang yang dibenarkan oleh Yesus, oleh darah Yesus. Dan ini berbeda dari orang fasik. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari pastikan, make sure,
bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus, maka kita sudah dibebaskan dari dosa dan kita diperhitungkan sebagai orang-orang benar. Dan sebagai orang yang benar, maka akan terlihat perbedaannya antara orang benar dan orang fasik. Nah, lebih lanjut nanti kita akan lihat dan kita pelajari perbedaan apa saja sih yang terjadi antara orang benar dan orang fasik. Kali ini kita cuma melihat bahwa ternyata orang benar itu adalah orang yang hidup di dalam Yesus dan orang yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Yesus saja. Allah di atas segala Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, karena Engkau sudah berkorban demi kami, sehingga kami menjadi orang benar. Dan sebagai orang benar, kami adalah orang-orang yang berbeda. Kami adalah orang-orang yang ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus-menerus menabur, hidup di dalam kebenaran, maka kami akan menuai hasil-hasil kebenaran itu. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap orang yang mengikuti firman Tuhan ini diberkati berkelimpahan. Dan di dalam nama Yesus, roh takut, roh kekurangan, di dalam nama Yesus dienyahkan semuanya. Kami semua diberkati berkelimpahan, tidak ada yang kekurangan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi kami, melingkupi kami, menjauhkan kami dari segala gangguan bahaya apapun. Dan saat ini juga Tuhan, kami terus bersatu hati berdoa untuk virus corona ini dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi kami, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit mengular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan kuasa darah Yesus akan menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Mari saat ini semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.